Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Ahirda dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi perubahan nervous system dan perubahan sensori sistem pada perkembangan masa dewasa muda. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu boleh di next. Nama kelompok kami ada Angela Saurulita, Duratul Jihan, Fadia Yasmin, Fitria Kurniasari, Reja Syahputra, Nabila Finka, Niljam Rashid, Putri Nabila, Resti Miliana, Revi Nurlita Kusuma, Salsabil Putri, dan Zidni Ilman Nafian. Selanjutnya, saya akan memulai pembacaan materinya. Nervous system. Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan merespon rangsangan yang cukup kuat, dan neuron tidak bisa mengalami pembelahan sehingga tidak dapat diganti jika sudah rusak. Ketika bayi dilahirkan, ia telah memiliki 100 hingga 200 miliar neuron. Semua neuron ini akan tetap bertahan selama bayi tersebut hidup hingga meninggal. Masing-masing neuron memiliki sinapsis yang berjumlah sekitar 2.500 sambungan. Sinapsis terus bertambah mulai dari tahun pertama kelahiran hingga saat menginjak akhir remaja. Hingga bayi berumur 2 atau 3 tahun, masing-masing neuron telah memiliki sinapsis dengan jumlah sekitar 15.000 sambungan. Itulah sebabnya pada umur ini seringkali disebut periode emas perkembangan otak anak. Akan tetapi, tidak semua sinapsis ini akan bertahan. Sinapsis yang tidak difungsikan akan terpangkas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Vinka. Ya. Sebelumnya, mohon maaf jika saya off-cam. Saya akan melanjutkan pemaparan. Selanjutnya itu ada proliferasi yang baru. Pada masa awal perkembangan, sel-sel yang meliputi ventrikel membelah, sebagian menetap di lokasi awal dan terus sebagai sel induk, dan sebagian lain berkembang menjadi neuron dan glia primitif yang akan berpindah ke lokasi lain. Setelah sel-sel berdiferensiasi menjadi neuron dan glia sel-sel tersebut melakukan migrasi atau bergerak menuju lokasi yang berakhirnya di otak. Lanjut. Yang kedua itu ada migrasi. Migrasi adalah sel-sel yang telah berdiferensiasi menjadi neuron dan glia yang akan bergerak menuju lokasi akhirnya di dalam otak. Sel-sel yang berbeda berasal dari lokasi yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Tiap sel tersebut harus bermigrasi dalam jarak yang cukup yang jauh dengan mengikuti jalur kimiawi yang spesifik untuk mencapai lokasi akhirnya. Sebagian sel bergerak radikal dari bagian dalam otak menuju bagian luar, sebagian bergerak melingkar pada permukaan otak, dan sebagian bergerak melingkar lalu bergerak radikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya ada perubahan nervous system yang ketiga itu ada diferensiasi. Di sini neuron melakukan diferensiasi secara bertahap, membentuk akson dan dendrit yang merupakan ciri khusus neuron. Akson tumbuh lebih dulu, terkadang saat neuron sedang berpindah. Pada kasus-kasus tersebut, neuron berpindah sambil menarik aksonnya yang sedang bertumbuh, seperti bentuk yang ditarik ke sana kemari. Ini menurut Gilmore, Knaut, Meisner, dan Nusslein-Volhard tahun 2004. Nah, di sini neuron tersebut tetap mempertahankan bagian ujungnya pada atau di dekat targetnya. Pada kasus yang berbeda, pertumbuhan akson harus mengarah ke targetnya, sehingga akson tersebut mencari jalan dengan menembus rangkaian sel dan serat yang menghutan. Setelah akson mencapai target, maka dendrit mulai terbentuk dengan pertumbuhan yang lambat pada awalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Ya, sebelumnya mohon izin Ibu, saya off cam. Selanjutnya ada proses mielinisasi. Mielinasi adalah tahap lanjutan yang lebih lanjut. Mielasi adalah proses di mana glia menghasilkan materi lemak insuasi yang mengakselerasi transmisi impuls pada sejumlah akson vertebrata. Mielin pertama kali dibentuk di sumsum tulang belakang, kemudian otak bagian belakang, tengah, dan depan. Berbeda dengan tahap proliferasi dan migrasi. Tahap mielinasi akan terus berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Next. Kemudian ada sinaptogenesis. Sinaptogenesis adalah tahap akhir berlanjut seumur hidup kita. Neuron terus-menerus membentuk sinapsis baru dan menyingkirkan sinapsis lama. Pada sebagian besar manusia usia lanjut, proses sinaptogenesis dan pembentukan cabang dendrit baru akan melambat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada perkembangan susunan saraf pusat. Secara embriologis, perkembangan susunan saraf pusat diawali oleh adanya penebalan lapisan ektoderm pada garis mid-dorsal zigot manusia. Penebalan ini disebut neural plate yang tumbuh membentuk neural growth dan neural crest. Selanjutnya menjadi neural tube. Ujung rostral neural tube kemudian akan membentuk 3 pembesaran berupa vesikel yang terdiri dari prosencephalon, mesencephalon, dan rhombocephalon. Pada perkembangan selanjutnya, prosencephalon akan menjadi telencephalon dan diencephalon. Telencephalon kemudian akhirnya membentuk hemisfer otak besar atau cerebrum, sedangkan diencephalon akan membentuk talamus yang terdiri dari metatalamus, hipotalamus, subtalamus, dan epitalamus. Mesencephalon akan berkembang menjadi tektum mesencephali, tegmentum mesencephali, dan pedunculus mesencephali. Ya, selanjutnya. Ya, kemudian rhombocephalon selanjutnya akan berkembang menjadi mesencephalon dan myecephalon. Mesencephalon kemudian akan membentuk pons dan cerebellum, sedangkan myecephalon akan membentuk medula oblongata dan medula spinalis. Selanjutnya, organ yang terbentuk itu akan tumbuh dan berkembang sehingga akhirnya menjadi organ susunan saraf pusat yang kita miliki. Hampir semua sel saraf dibentuk saat sebelum melahirkan, dan dalam banyak kasus, neuron tidak dapat digantikan oleh neuron baru. Secara morfologi, sistem saraf pertama kali muncul sekitar 18 hari setelah konsepsi dalam bentuk piringan saraf. Fungsinya terlihat ketika tanda pertama gerak refleks muncul pada bulan kedua kandungan pada saat sentuhan janin atas menyebabkan gerak refleks berupa penarikan kepala. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Ya, selanjutnya ada perkembangan otak masa dewasa muda. Saat memasuki usia 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal akhirnya selesai, terutama pada kemampuan penilaian.
Itu sebabnya usia digadang menjadi usia terbaik mengambil keputusan. Namun demikian, perkembangan otak akan mulai menurun secara perlahan di rentan usia ini. Tubuh akan dengan sendirinya membentuk sekaligus menghasilkan sel saraf dan sel otak. Terlebih walaupun sel otak dan sinaps tetap dibentuk, namun prosesnya memakan waktu yang lebih lambat. Saat memasuki usia 30 tahun, pemecahan sinaps menjadi lebih sulit sehingga banyak orang dewasa yang mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Selanjutnya, sensori sistem. Sistem sensorik adalah saraf aferens yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal menjadi impuls listrik internal. Impuls saraf bergerak sepanjang serabut saraf referens ke otak melalui sumsum tulang belakang. Tubuh sel dari saraf sensorik terletak di ganglia dorsal sumsum tulang belakang. Saraf sensorik terdiri dari 5 indera utama, yaitu penglihatan, penciuman, pengecapan, sentuhan, dan pendengaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada perubahan sensori sistem. Perkembangan sensorik dimulai selama kehamilan. Sejak lahir, anak dapat mulai mengeksplorasi masing-masing inderanya. Semua panca indera belum tentu sepenuhnya dikembangkan, khususnya sangat terbatas pada kelahiran. Pada masa bayi inilah sensorik anak mulai berkembang. Selanjutnya, untuk saraf sensorik ini terdiri atas 5 indera utama, yaitu antara lain penglihatan. Perkembangan sensorik penglihatan terjadi lambat pada awalnya, menjadi sensitif terhadap cahaya sekitar minggu ke-16. Tapi penglihatan kaburnya tidak akan menjadi tajam dan jelas sampai setelah lahir. Ketika bayi lahir, dia hanya akan dapat melihat sekitar 12-18 inci di depan wajahnya, dan dia tidak akan bisa melihat warna sampai dia berusia 4-6 bulan. Sebagai bayi, dia akan menjadi tertarik pada wajah dan warna hitam dan putih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di perubahan sensori sistem, sesudah lahir, pupil bayi dapat memberikan reaksi terhadap sinar. Pada masa 2 minggu, bayi memberikan reaksi tidak senang terhadap silau. Umur 2 bulan, mata bayi kadang-kadang mengikuti benda yang bergerak. Kemudian umur 6 bulan, bayi kadang-kadang menjangkau benda. Umur 5 tahun, anak sudah dapat menamakan warna-warna utama. Kemudian, pendengaran. Perkembangan sensorik, pendengaran biasanya berjalan dengan baik di dalam rahim. Janin dapat mendengar suara-suara tubuh ibu, serta suara keras seperti klakson mobil di luar tubuhnya. Suara yang paling akrab bagi bayi biasanya detak jantung ibunya, yang sering menenangkan pada saat-saat kesusahan. Banyak bayi yang berumur seminggu memberikan reaksi terhadap suara keras. Umur 1 bulan, bayi akan memberikan respon terhadap suara manusia. Pada usia 4 bulan, bayi akan menengok ke arah suara yang datang. Kemudian, sentuhan. Bayi yang baru lahir merasakan sensasi rasa sakit, panas, dan dingin melalui saraf-saraf di kulit mereka. Tidak mengherankan, mulut dan tangan bayi yang paling sensitif terhadap rasa sentuh antara usia 2-5 bulan. Bayi akan mulai dapat merasakan sentuhan. Sensitivitas dimulai dengan mulutnya dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Tak lama, dia akan mengenal perasaan tubuhnya dan lingkungannya dengan menyikat melawan dinding rahim. Bayi sampai sekitar 9 bulan belajar sentuhan dan tekstur oleh hal-hal atau barang yang ditempatkan di mulut mereka. Setelah usia ini mereka belajar tekstur, bentuk, ukuran, dan karakteristik melalui sentuhan. Bayi yang sering disentuh memiliki otak 2. Ya, selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada penciuman. Seorang bayi di dalam rahim mulai mengenali bau cairan ketuban ibu. Seperti dengan sentuhan, bayi tidak mengenali ibunya melalui indera penciuman. Bau anggota keluarga lain yang kontak setiap hari juga menjadi akrab dengan
dengan cepat, membantu bayi mengidentifikasi orang yang berbeda. Bayi akan bisa mencium bau di sekitar minggu ke-28 dan bakatnya akan membaik pada semester ketiga. Bayi baru lahir bisa mengenali bau ibunya dan aroma asinya. Indera penciuman saat lahir terus berkembang selama masa kanak-kanak. Pada sekitar usia 5 tahun, anak dapat mulai mengidentifikasi makanan dan barang-barang lainnya berdasarkan bau. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Rasa fungsional selama trimester ketiga dengan selera mulai mengembangkan hanya 8 minggu setelah pembuahan. Bayi yang baru lahir bereaksi terhadap pahit, asam, dan manis, selera, dan mengembangkan reaksi terhadap selera asin berusia sekitar 4 bulan. Selama kehamilan, janin bisa merasakan perbedaan dalam cairan ketuban yang dapat bervariasi dengan diet ibu. Janin dapat mengembangkan rasa yang diinginkan berdasarkan cairan ketuban dan perkembangan janin. Bayi Anda lahir dengan selera yang lebih manis dibandingkan jenis lainnya, yang berarti akan lebih suka rasa manis ASI atau buah-buahan untuk hal-hal lain. Selera pertama muncul sekitar bulan kedua atau ketiga tahap perkembangan bayi, bersama dengan beberapa persepsi rasa awal. Rasa ini akan menjadi lebih halus di sekitar trimester ketiga. Banyak keputusan selera nanti akan dipengaruhi oleh rasa dia mengalami dalam diet prenatal Anda. Oke, boleh dilanjut. Ya, selanjutnya yaitu vestibular. Vestibular memproses informasi tentang gerakan gravitasi dan keseimbangan yang diterima melalui organ yang berada dalam telinga. Sejak dalam kandungan, sistem vestibular mulai berkembang, yaitu saat bayi mengalami perubahan posisi dalam kandungan. Setelah lahir, perkembangan vestibular semakin membaik sesuai dengan perkembangan motoriknya, yaitu di usia 3 bulan. Bayi mulai dapat mengontrol pergerakan kepalanya, dan di usia 4 bulan, bayi mulai dapat mengontrol pergerakan posturalnya. Dan selanjutnya di usia 9 hingga 12 bulan, bayi mulai mengeksplor lingkungan. Dan proprioseptif memproses informasi tentang posisi tubuh dan anggota tubuh yang diterima oleh otot, ligamen, dan juga sendi. Selanjutnya, saya diberikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih pada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya dipersilakan untuk adik-adik semua untuk berdiskusi. Apakah ada yang tidak dimengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2. Silakan. Ayo teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan.
Interupsi, izin bertanya kelompok dan Ibu. Kenalkan, saya Melin Vanessa. Saya mohon izin bertanya. Tadi kan pemaparan dari kelompok mengenai perkembangan saraf ya. Pertanyaan saya, selama bayi dalam kandungan kan sarafnya berkembang. Namun jika ada kelainan, mungkin terjadi kelainan atau ada permasalahan gitu, bisa nggak ibaratnya kita tahu sejak dini gitu, biar kita tahu ini bayinya mendingan atau enggak ya, daripada nanti pas lahir cacat. Kalau misalnya ada terjadi kelainan seperti itu, gimana? Maksudnya bisa diketahui sejak dini atau enggak, terus lebih baik dipertahankan atau enggak, sama pencegahannya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Melin atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu ya. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Dipersilakan, mungkin ada rekan yang lain yang bertanya. Mohon maaf, mungkin saya agak kurang konsentrasi karena ternyata ada workshop juga hari ini. Saya lupa kemarin. Oke, nggak apa-apa, bisa disambung. Mungkin ada pertanyaan dari yang lainnya. Interupsi, izin menjawab pertanyaan Melin, apakah diperbolehkan? Ya, dipersilakan. Ya. Oh, terima kasih. Nanti aja. Iya. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan. Iya, mari. Melin, untuk cara mencegahnya ya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor resiko. Sebenarnya faktor resikonya itu bisa jadi ibunya ini mengalami infeksi saat hamil. Bisa karena HIV atau penyakit-penyakit yang lainnya. Terus juga ibunya ini kurang asupan vitaminnya atau asam folatnya. Terus dia juga mengkonsumsi obat tertentu yang tidak dikonsultasikan dulu ke dokter, itu tuh bisa menjadi faktor resiko bayi jadi cacat. Nah, untuk cara mencegahnya itu harus melakukan screening dan infeksi menular seksual sebelum hamil. Itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Lalu juga harus kalau misalkan mau minum obat-obatan nih, kayak misalkan ibunya demam gitu kan, nggak boleh sembarangan gitu, harus dikasih obat. Bisa jadi obat PCT pun bisa menyebabkan bayi lahir cacat. Nah, itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Terus juga harus rutin lakukan pemeriksaan antenatal ke dokter kandungan atau bidan. Terus juga harus menghindari asap rokok dan konsumsi alkohol. Jadi jika suaminya perokok tuh kalau bisa pas ibunya lagi mengandung, usahain buat suaminya jangan merokok dulu. Itu, dan pastinya harus memenuhi asupan gizi yang baik untuk perkembangan bayi. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah terjawab Melin?
Ya, terima kasih Nabila Vinka. Terus pertanyaan saya yang kalau bayinya udah terindikasi ada cacat saraf atau kelainan gitu, mendingan dipertahanin atau ya udah mau gimana lagi. Tapi kan nanti dia pas lahir cacat, mendingan gimana kalau menurut pandangan kelompok? Kasih. Instruksi, apakah saya boleh menjawab pertanyaan dari Melin? Dipersilakan. Baik, mungkin menurut saya itu kembali lagi kepada orang tua ya. Pasti kan ketika konsultasi kepada dokter, dokter akan menyarankan dan mungkin dokter juga sudah memberitahu jika ada kelainan pada si anak gitu. Kalau misalnya dokter menyarankan agar anaknya mungkin tidak dipertahankan, tetapi ketika orang tuanya ingin anaknya dipertahankan, ya kembali lagi ke orang tuanya sih kalau menurut saya seperti itu. Karena pasti mungkin orang tua akan memberikan yang terbaik gitu untuk anaknya, mungkin akan dicarikan pengobatan yang lain, alternatif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Nabila Resti atas jawabannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan jawaban dari kedua rekan tadi sudah cukup bagus. Memang benar, biasanya bayi dari dalam kandungan itu memang bisa dideteksi apakah ada kelainan atau tidak. Tetapi itu juga biasanya ada masanya seperti itu. Seumpama seperti saya usia saat hamil 40 tahun. Berarti kan ada indikasi nanti dikhawatirkan bayinya bisa mengalami kelainan seperti Down syndrome, karena biasanya Down syndrome kan biasanya dengan usia orang tua di atas 40 tahun seperti itu. Nah, tetapi ini ada masa untuk pemeriksaannya. Dari pertama hamil diperiksa tidak bisa. Itu pada usia kehamilan 16 minggu seperti itu. Kemudian misalnya kecacatan seperti yang lain seperti hidrosefalus, itu kan pada saat WSG kan tampak. Jika tampak hidrosefalusnya itu pada saat usia kehamilan sudah sampai misalnya 7 bulan atau 9 bulan, itu kan dari kondisi fisik si bayi kan sudah sempurna, hanya saja kepalanya membesar karena penuh dengan cairan otak yang berlebih seperti itu. Nah, betul jawaban teman yang tadi yang kedua, bahwa itu dikembalikan kepada orang tua, apakah ingin dikeluarkan atau ingin ditunggu sampai proses kelahiran seperti itu. Terkadang ada orang tua memang tidak akan dikeluarkan karena fisik bayi sudah sempurna, jadi dibiarkan sampai memang lahir, kemudian nanti setelah lahir baru diperiksa seberapa parahkah kecacatan anak tersebut. Jadi bisa dipersiapkan apa-apa pengobatannya seperti itu. Tetapi jika memang pada saat usia kehamilan 3 bulan atau 4 bulan seperti itu, misalnya si bayi tidak berkembang dengan baik atau berat badannya tidak bertambah seperti itu, harusnya sudah berapa gram ini tidak ada bertambah, kemudian gerakannya kurang. Nah, kalau itu biasanya bisa dikeluarkan dengan minum obat peluru bayi ataupun bisa dengan melalui induksi seperti itu. Mudah-mudahan membantu menjawab ya. Silakan untuk
pertanyaan yang lain? Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dicukupkan saja, Kak, Bu. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan lagi? Bingung ya? Soalnya ini masalah syaraf ya sama sensorik ya. Tidak apa-apa. Memang kalau perubahan saraf dan sensorik ini memang harus diulang-ulang bacanya sampai kita mengerti gitu. Tadi pemaparannya sangat bagus dan itu bisa dimengerti. Nanti dimohon dibaca ulang kembali. Baiklah, mungkin saya bantu pemaparan materi sedikit, tapi tidak sedetail yang dijelaskan oleh rekan-rekan tadi. Saya hanya poin-poinnya saja, nanti bisa dipelajari juga ya sebagai bahan tambahan untuk rekan-rekan. Boleh saya share screen? Boleh, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi rekan-rekan. Di sini kita akan sedikit memberikan pemaparan mengenai perubahan nervus dan sensory sistemnya. Pertama, perubahan nervus sistem. Pada pembahasan yang ini, di mana yang harus kita pahami, ini Pak Bu, maaf ya saya sambil baik. Di sini harus kita pahami adalah pertama tadi mengenai neurons ya atau syaraf. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tubuh kita itu terdiri dari ratusan ribu neuron seperti itu. Kemudian ada lagi bagian yaitu glia.
Nah, antara neurons dan glia ini dia saling bekerja sama. Jadi dengan ada neurons maka glia pun ikut bekerja sama. Seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga yang harus kita pahami itu syaraf pusat. Dan yang terakhir yaitu syaraf perifer. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, ini penjelasan mengenai neuron atau syaraf. Neuron itu sendiri merupakan struktur kompleks yang membentuk sistem komunikasi utama tubuh. Terdiri dari badan sel yang membawa impuls, badan sel, yaitu akson yang membawa impuls ke neuron yang lain, dan beberapa dendrit yang bertugas menerima rangsang masuk dari rangsangan luar, seperti itu. Itu. Nah, ini gambarannya. Ini tadi terdiri dari badan sel, badan sel. Ini sel body, kemudian akson yang membawa impuls dan dendrit yang menerima rangsangan. Jadi dia terima rangsangan, kemudian diproses, kemudian dibawa impuls rangsangan dari luar tersebut. Seperti itu. Nah, ini glia. Glia itu dia memberikan arah, dukungan, dan nutrisi, serta perlindungan pada neuron. Makanya tadi saya katakan bahwa antara glia dan neuron itu dia saling bekerja sama. Kemudian glia juga dianggap sebagai jaringan ikat sistem saraf. Seperti itu. Dan sel glia ini dia mempertahankan kemampuan untuk membelah sel saraf pada makhluk hidup. Nih, dia sel glia ini ini aliran darah ya, kapileri. Ini prosesnya itu. Baik. Nah, kita lanjut ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, jadi pasti sudah ini juga paham juga bahwa sistem saraf pusat terdiri dari otak, batang otak, dan sumsum tulang belakang. Nah, bagian-bagian otak ini tampak belahan tengah, ini tampak atas, mulai dari lobus, diencephalon, tadi udah dijelaskan ya. Ini diencephalon terdiri dari thalamus, hipotalamus, dan brainstem, batang otak, cerebellum, otak kecil, dan spinal cord. Ini bagian dari korteks atau cerebellum. Itu nanti bisa dibaca. Baik, selanjutnya ini fungsi lobus otak. Di sini bisa dibaca, dipahami. Nanti bagian frontal itu strukturnya merupakan primary motor cortex. Kemudian fungsinya ini mengontrol gerakan volunteer, kemudian mengontrol terang, kemudian otot bahu, dan antisipasi postural. Area suplemen,
ini inisiasi gerakan, kemudian orientasi mata dan kepala. Jadi ini bisa dibaca ya, dipahami nanti. Kemudian lobus temporal, parietal, oksipital, dan limbik. Ini ya yang tadi ya. Ini parietal, frontal, limbik ya. Nanti mohon dipahami. Jika ada yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan. Nah, ini untuk area asosiasi. Untuk area asosiasi dari otak, ini juga bisa dipahami nanti bagian frontal. Fungsinya ini orientasi, self-awareness, kemudian bagian temporal, itu rekognisi pada objek. Dan biasanya kalau ada pasien, sebenarnya asik sih ini ininya, tapi kan saya ada double ini ya hari ini. Biasanya kalau pasien stroke itu yang jika di MRI atau di scan terkena area limbik, yaitu anterior temporal dan inferior frontal. Limbik tadi ya yang ini. Nah, ini ya. Ini area limbik. Ini biasanya emosi. Emosi. Kemudian jika keluarga bisa memberikan motivasi, itu sangat bisa memberi kemajuan pada pasien. Tetapi jika tidak bisa ditangani emosi dan motivasinya, maka sangat sedikit sekali perkembangannya. Kemudian ini perilaku otak kiri dan kanan, bisa apakan nanti dipahami bahwa perbedaan antara perilaku otak kiri dan otak kanan seperti ini. Otak kiri itu proses informasi, observasi dan analisis. Kemudian pada otak kanan, ini proses informasi untuk yang simultan seperti itu. Kemudian untuk kognisi itu pada otak kiri dia memproses dan memproduksi bahasa, sedangkan otak kanan itu memproses nonverbal. Kemudian intonasi bicara, kemudian visual spasial persepsi, kemudian menggambarkan informasi yang diterima. Itu. Kemudian kalau untuk yang perilaku skill akademik di otak kiri itu nanti fungsinya untuk pendengaran, kemudian kognisi untuk membaca untuk matematika juga, untuk skillnya itu otak kiri ya, matematika. Kalau emosinya itu biasanya otak kiri positif dan otak kanan negatif, seperti itu. Ini untuk sistem saraf perifer ya, dibagi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Ini efek aktivitas dari saraf otonom bisa dibaca organ mata yaitu pupil. Nih, efek stimulasinya ini, parasimpatiknya ini. Kemudian untuk jantung, untuk simpatiknya pada arteri konstriksi, sementara untuk parasimpatiknya nanti dilatasi seperti itu. Ini
paru, dan lainnya ya. Selanjutnya itu adaptasi sistem saraf. Mungkin adik pernah mendengar yang pertama itu neuroplasticity. Neuroplasticity ini bahwa proses belajar saraf itu tidak ada berhentinya. Selagi masih ada sistem saraf, itu tetap akan tetap belajar seperti itu. Tidak ada, oh udah umur sekian tidak bisa belajar, tidak ada. Itulah yang dinamakan dengan neural plasticity. Kemudian neuron cell death, yaitu sel neuron yang mati. Karena sama dengan kulit, itu kan ada pergantian kulit seperti itu. Sama dengan neuron juga akan ada yang mati dan beregenerasi seperti itu. Kemudian respon to injury. Jadi jika ada injury atau semacam trauma, itu dia akan berespon. Seperti itu. Kemudian untuk perubahan rentang hidup. Perubahan rentang hidup ini kita bisa mulai dari pranatal, yang mana susunan saraf pusat itu mulai berkembang pada usia kehamilan 3-8 minggu. Kemudian otak itu akan saya nggak baca nih. Maksimalnya itu pada usia 20 minggu nanti pembentukannya ya. Jadi dari dalam kandungan sudah mulai. Kemudian untuk perubahan rentang hidup dari bayi sampai usia dini. Jadi saat lahir itu otak bayi itu sudah seberapa nih? Seperempat berat otak dewasa ya. Sedangkan ukuran kepalanya itu sudah 70% dari ukuran dewasa. Sementara untuk pertumbuhan otaknya sendiri itu sudah 90%. Pertumbuhan otak itu antara ini usia ini ya 5-10 bulan. Dan 15-24 bulan seperti yang tadi dijelaskan bahwa yang masa emas ya, seperti itu. Kemudian untuk dewasa pada pertumbuhan otak manusia dewasa nih mencapai puncaknya saat usia 20-29 tahun. Tapi dia tetap terjadi neural plasticity. Yang kedua, ini kita lanjut ke perubahan sensori sistem, terdiri dari indera somatik, indera vestibular, dan indera khusus. Nah, sistem sensorik tadi seperti sudah dijelaskan, itu juga dari masa kandungan juga sudah mulai berkembang. Yang mana janin itu mulai merespon sentuhan sekitar mulut, yaitu pada saat usia kehamilan 7,5 minggu. Kemudian untuk pengecapan itu atau rasa itu akan mulai dirasakan oleh janin pada saat usia 13 minggu. Nah, sementara kalau yang untuk sensorik rasa sakit itu akan dirasakan pada saat usia kehamilan 20 minggu. Sedangkan perkembangan visual ini itu akan berkembang saat lahir sampai umur 2 tahun. Ini perkembangan visual dari lahir sampai umur 2 tahun ya. Nanti bisa dibaca. Ini baru lahir 1 bulan, 2 bulan.
sampai usia 2 tahun. Nah, di sini nanti mohon dibaca dan dipahami. Ini perubahan somatosensori. Perubahan somatosensori juga perkembangan juga itu sesuai usia juga. Di sini bisa dibaca yaitu untuk sentuhan, reseptornya ini, kemudian yang akan berubah secara alami setelah usia 40 tahun, seperti itu. Untuk kemudian vibrasi, propriosepsi, dan kinestesia atau gerakan sendi aktif. Nah, ini bisa dibaca. Kalau untuk propriosepsi itu biasanya setelah usia 50 tahun ya, seperti itu. Nanti bisa dibaca. Kemudian untuk perubahan penglihatan, ini juga sesuai usia ya. Untuk secara general, ini akan pada usia 20-80 tahun. Kemudian untuk perubahan fisiologis seperti ini, perubahan sensori, perubahan kognitif, dan perubahan psikomotor. Nah, di sini juga bisa dipahami nanti apa-apa saja perubahan secara fisiologi sesuai dengan perkembangan usia. Seperti itu. Biasanya berkurangnya pendengaran, kemudian untuk psikomotor juga akan kekuatan otot akan berkurang, kemudian ROM-nya, terang dan nek juga akan mulai perubahan bentuk seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa tambahan saja dari saya. Nanti bisa di-matchingkan dengan teori yang tadi ada berikan. Itu ada hubungannya dengan ini. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Interupsi, Bu. Ya, silakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mil Amalia. Izin bertanya, Bu. Lobus limbik itu kan dia berkaitan dengan emosi ya, Bu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kita itu kayak kurang motivasi, kayak gimana ya, kayak males-males gitu, kayak nggak ada motivasi hidup gitu, Bu. Kayak emosinya tuh datar-datar aja gitu, Bu. Itu tuh berarti ada masalah gitu ya, Bu, di lobus limbiknya kita. Terus cara kita gimana ya, cara kita buat supaya kita tuh nggak datar-datar aja gitu, Bu, hidupnya kayak ada motivasi buat kita lebih semangat gitu. Itu tuh kayak gimana, Bu? Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mila. Limbik ya. Ya, jika memang seseorang
tidak ada motivasi seperti itu. Itu bukan berarti semua masalahnya karena ada masalah di limbik. Ini biasanya kan memang ada gangguan seperti itu. Misal seperti saya jelaskan tadi, pasien stroke itu ada perdarahan di bagian limbik seperti itu. Nah, itu memang yang terkena biasanya emosi, kemudian motivasi. Jadi itu untuk melatihnya atau untuk kita pribadi itu sebenarnya ya sebenarnya dengan aktivitas senam otak bisa dilakukan seperti itu. Tetapi kalau untuk kasus stroke itu biasanya untuk tahap awal itu medikamentosa. Jika memang ada kasusnya memang baru terserang stroke, itu pasien bisa diberi terapi medikamentosa, yaitu obat untuk melancarkan aliran darah di otak si pasien. Kemudian sementara latihan dari kitanya itu biasanya dengan memberikan senam otak atau latihan yang memberikan motivasi pada pasien. Misalnya kita membangkitkan apa yang sebelum sakit yang pasien sangat senangi, seperti itu. Misalkan si pasien sangat suka berkebun. Jadi pada saat si pasien motivasinya berkurang, itu kita bangkitkan kembali. Kita sambil mengobrol. Iya, jadi kita berikan motivasi kepada pasien. Bapak hobinya bertanam ini ya, tapi sebelumnya kita bertanya dulu dengan pasangan beliau apa hobinya seperti itu. Misalkan beliau hobi anggrek, jadi Pak, Bapak suka apa? Sampai saat ini Bapak koleksi anggreknya sudah berapa banyak seperti itu kan? Nah, nanti itu terpancing itu si pasien tuh. Saya punya loh Pak, tapi cuma satu macam gitu. Boleh nggak lihat koleksinya gitu. Jadi nanti si pasien mikir, oh ini orang nih ini ya tahu mengenai anggrek. Nah, nanti termotivasi. Oh iya saya suka ini, koleksi saya sudah segini. Akhirnya nanti pasien tuh jadi semangat. Oh iya Pak, kita lanjut latihannya ya, seperti itu. Jadi kita memberikan motivasi pasien itu sesuai dengan apa kebiasaan atau yang dia senangi. Sama dengan kita sendiri pun seperti itu. Jika kita tidak termotivasi untuk ini itu capek atau aduh bete atau gimana ya bosan seperti itu kan, nanti kita bisa merubah kebiasaan kita atau merecall ini kembali apa kebiasaan yang kita senangi seperti itu. Misal udahlah ini capek kuliah seperti kan, stres ini umpamanya Mila hobinya ke pantai, ya udah silakan untuk memberikan motivasi. Nanti ajak teman, yuk kita ke Ancol yuk atau kemana gitu, sebentar aja, sekedar melihat dari pinggir saja, tidak harus mandi-mandi seperti kan, dengan melihat pantai saja, kemudian tarik nafas, kemudian ini oksigenisasi ke otak lancar, ke paru lancar, akhirnya tenang kembali seperti itu. Karena saya tipe orangnya seperti itu. Dulu pada saat SMA saya sempat termotivasi ingin mendapat beasiswa kedokteran, karena pada saat itu memang saya sering ranking 1 waktu itu saya di Padang. Jadi tapi cara belajar saya tidak bisa monoton seperti itu, baca buku tidak bisa. Jadi cara saya udahlah ke pantai aja lah, nanti bawa tas, bawa buku sampai di pantai, duduk di pantai sambil baca buku. Nanti pulang tuh udah hafal itu.
seperti itu. Terus kemudian pas kelas 3 saya dipindahkan ke Jakarta. Nah, pas di Jakarta nih saya bingung nyari pantai di mana ya, mau ke Ancol saya nggak berani gitu kan. Akhirnya saya pas saat SMA di Jakarta, paling ini saya untuk memberikan motivasi saya itu saya ke Iya Ibu, maaf lagi ngajar sebentar, bentar lagi. Ya, saya baru gabung di Poltekkes Jakarta 3, Bu. Maaf ya tadi. Ya, jadi seperti itu. Kita untuk meningkatkan motivasi kita harus mencari solusinya apa yang disenangi, apa yang disukai, seperti itu. Jadi nanti biar tidak stres itu. Baik, mungkin semoga nanti bisa ini menjawab. Silakan jika ada yang lainnya. Sebelumnya Pak Akib udah ngajar ya? Izin menjawab Bu, sudah. Udah. Apa kemarin yang materinya? Motor development, Bu. Oh, iya, iya. Oke. Mudah-mudahan pada ngerti ya. Jangan bingung. Berarti nanti siang ini ikut kuliah pakar juga ya? Ikut Ibu. Oh, ya. Baik. Iya, saya kemarin lupa kalau hari ini saya juga ada ikut ini pembuatan soal hukum. Oke, tadi saya disapa oleh dosen saya dulu di UI. Kebetulan saya diminta ngambil bagian geriatri. Baiklah, mungkin cukup segini dulu. Ini tidak ada pertanyaan karena mengerti atau karena bingung. Mungkin kita cukupkan aja. Atau bagaimana? Ya Ibu, mungkin sudah cukup. Ya. Nanti banyak korupsi waktunya ini ya. Harus sampai jam 12, ini baru sampai setengah 10, sudah selesai.
Berarti ini sudah hadir semua 46 orang ya. Ada yang izin? Sejauh tidak ada. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparan kelompok kedua tadi, kemudian atas diskusinya, dan waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasannya dan menambah referensi bahan untuk belajar. Jangan lupa untuk tetap dipelajari dan dipahami. Sudah di screenshot? Belum. Sudah? Belum, Bu. Oh, belum? Iya, Ibu, mohon izin ya, Bu, untuk screenshot. Baik, Untuk teman-teman, mohon on cam ya. Sudah, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi terlambat, kemudian tidak terlalu fokus. Tapi mudah-mudahan adik-adik semua tetap semangat ya. Seperti saya sampaikan tadi, untuk meningkatkan motivasi, carilah sesuatu yang bisa memberikan rasa semangat dan senang di hati. Jadi jika seandainya memang bete kuliahnya di rumah, entah ke rumah siapa, seperti itu, nanti belajarnya bersama. Walaupun handphonenya beda-beda, tetapi satu ruangan, itu juga tidak masalah. Atau mungkin pergi ke ke suatu tempat yang nyaman, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ilmu hari ini yang kita dapatkan. Jika ada pertanyaan, silakan aplikasi pen. Jika bisa saya jawab, saya jawab. Jika tidak, nanti saya akan konsultasi ke yang lebih senior lagi. Kita di sini sama-sama belajar untuk menjadi fisioterapi yang berdedikasi dan berilmu yang yang up to date ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya harus kompak ya. Nanti harus selesai semua, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang bermasalah dengan nilai dan tidak ada bermasalah dengan keuangan. Jika ada apa-apa, mohon dikonsultasikan. Demikian, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, izin lift ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Dadah. Teman-teman jangan lift dulu ya. Lift aja yuk. Jangan dong. Dan gitu di Mbak. Yaudah, gue mulai aja ya. Iya nih. Ya, boleh nih.
Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua udah menyempatkan waktunya untuk sosialisasi mengenai baju praktek merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang 4 kesejahteraan Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisioterapi yang bekerja sama dengan koperasi ingin menginformasikan terkait pembuatan baju praktik merah. Yang mana baju praktik merah ini akan digunakan untuk menunjang jalannya proses pembelajaran dan akan digunakan pada saat